Rumah tangga Sandra Dewi bersama Harvey Moise menjadi perbincangan banyak orang. Dulu, mereka dikagumi sebagai pasangan yang ideal. Selain kaya, Sandra Dewi bersama suami seringkali membagi-bagikan bantuan kepada sesama manusia. Tetapi, aksi baik itu pada akhirnya menjadi buah bibir banyak orang. Akibat pada bulan Maret di tahun 2024, Harvey Moise menjadi tersangka kasus korupsi timah. Perjalanan yang tidak mulus membuat banyak orang merasa kecewa atas keputusan yang diambil oleh Harvey Moise sebagai suami dari Sandra Dewi. Dari 6 orang saksi tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan penyidikan, yang bersangkutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Laki-laki yang dikenal baik bukan hanya di kalangan keluarga, tetapi di kalangan masyarakat juga. Kenapa? Karena di dalam podcast dari Sandra Dewi mengakui kepada publik bahwa suaminya merupakan orang yang dermawan. Sandra Dewi mengakui banyak belajar dari suaminya soal dermawan atau membantu banyak orang dengan nominal yang mempunyai jumlah yang sangat besar. Hal itu dilakukan oleh Sandra Dewi bersama suaminya pada saat pandemi COVID-19. Dan ketika itu terjadi, Sandra Dewi mengaku terkejut atas nominal yang diberikan oleh suami untuk didonasikan pada saat pandemi COVID-19. Aksi baik yang terpuji menjadi batu sandungan kembali bagi keluarga Sandra Dewi akibat biang buruk sang suami terungkap di tahun 2024, di mana suami dari Sandra Dewi menjadi tersangka kasus korupsi timah. Pada video saya sebelumnya, saya menjelaskan terdapat 16 tersangka pada saat video ini dibuat yang sudah ditangkap. Dan memang 2 di antaranya ada nama dari Harvey Moise selaku suami dari Sandra Dewi bersama Helena Lim. Saat penyelidikan masih berlangsung, diduga Harvey Moise menjadi otak korupsi pada tahun 2018 sampai 2019. Dan juga kan di media sosial, anak-anak yang baru umurnya 2 tahun udah dikasih hadiah pesawat, bukan pesawatan ya, pesawat beneran, pesawatan orang tuanya. Jadi memang di Indonesia kan ada yang crazy rich, ada yang memang dia mendapatkan fasilitas dari perusahaannya itu memang luar biasa besar. Itu yang sekarang itu dimasukkan dalam perhitungan perpajakan. Hal yang sama juga terjadi saat publik figur Indonesia yang mempunyai nama Helena Lim ditangkap oleh pihak berwajib atas dasar tersangka dugaan kasus korupsi timah. Karena satu demi satu sudah terbongkar, maka seharusnya ini diusut sampai tuntas. Tetapi yang bikin menarik adalah ketika nama dari Helena Lim mengakui kepada publik, di mana ketika Helena membuat konten bersama Boy William, Helena Lim mengakui bahwa Helena bukan berasal dari keluarga yang kaya. Dan inti videonya, Helena Lim sempat menekankan bahwa jika Helena tidak bekerja keras, maka Helena tidak mungkin bisa mempunyai rumah mewah. Memang sebelum Helena Lim tertangkap atas dugaan kasus korupsi timah, nama dari Helena
dikenal dengan sosok dermawan di kalangan artis Indonesia. Tapi kata kerja keras kembali menjadi batu sandungan saat itu dilakukan ke arah yang tidak baik, seperti melakukan pekerjaan yang tidak legal atau tidak diizinkan di negara Indonesia. Ya benar, duit nggak penting. Penting gila lo. Gak ada duit gue gimana bisa beli makanan. Tapi duit bukan segala-galanya kan, Bang. Oh, you like it? Ya, gue suka. Cici waktu kecil you grew up in hotels gini? Gue dari kecil tuh rumah gue cuma kecil-kecil, Boy. Lo tau gak? Gue tuh dulu kecilnya susah. Masa? Beneran, gue bukan dari keluarga kaya. Tahu. Punya rumah gini, Boy. Aku juga harus work hard. So I make my dream come true. Jadi orang tuh harus punya mimpi. Banyak yang DM gue ya, Cici aku aja mimpi aja gak berani gitu. Terus aku bilangin, kalau lo mimpi aja gak berani gimana mau kenyataannya, Bos? Menjadi kaya memang impian banyak orang, tetapi jika proses menjadi kaya itu merugikan banyak orang, maka itu wajib dihindari. Pada saat video ini dibuat, diketahui kerugian negara akibat kasus korupsi timah diduga sekitar 271 triliun rupiah. Usut punya usut, kasus korupsi timah ini terjadi ketika target yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai target, dikarenakan timah yang ditambang diambil oleh perusahaan swasta maupun rakyat yang ada di sana. Kemudian rakyat menjual kembali kepada perusahaan sehingga harga timah kembali menjadi lebih mahal dan pendapatan negara berkurang karena target pada awalnya tidak tercapai akibat diambil oleh penambang pihak swasta maupun rakyat yang diizinkan pada tahun 2018 sampai 2019. Dan pada saat itu terjadi, nama dari Helena Lim bersama Harvey Moise menjadi pemimpin di berbagai macam perusahaan tambang timah yang ada di Indonesia, sehingga nama dari Harvey Moise menjadi otak korupsi atas dugaan ataupun atas korupsi timah yang terjadi pada tahun 2018 sampai 2019. Kalau kamu selingkuh, berarti kan ada yang kurang dari aku. Ngomong sama aku, jangan cari yang lebih dari aku. Kalau misalnya aku ada kurang, bilang sama aku